Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, BTC naik dan kemungkinan besar bisa naik dalam jangka pendek, tapi mungkin ada koreksi sedikit dulu, turun dulu. Tapi ini sekarang kondisinya di jam 4 sore ini tanggal 1 Oktober ini posisinya cukup menarik dan dalam situasi yang menentukan, karena ini lagi fight di garis batas yang selalu saya singgung-singgung. Kalau nembus berarti bisa merubah pattern penurunan atau bahkan pembalikan arah naik ke atas ya. Kembali lagi, kalau bisa break di garis ini, horizontal lainnya di sini ya, di kisaran sini 44700 sampai ke kisaran 45500. Di antara itu kalau bisa close lebih tinggi dari 45500 tentu saja lebih baik, mengkonfirmasi pola penurunan yang di sini gagal ya. Kalau bisa tembus lebih baik ya 45500. Pola penurunannya gagal dan ada potensi naik ke atas. Garisnya di garis kuning tersebut sekarang posisinya, dan memang garisnya sekarang harga sekarang juga di titik itu 44945. Dari tadi nyoba 45 masih gagal. Kita lihat bakalan langsung tembus atau turun dulu kembali lagi di kisaran di bawah 42.000. Kita nonton bareng-bareng itu kalau dari garis tren lainnya. Kalau sampai tembus garis ini, yang berikutnya di sini tahanannya ada di kisaran 48.500, dan yang berikutnya di titik sini sekitaran 52.500 sampai 53.000 USDT. Itu kalau dari garis. Kalau kita ngikut dari CCI yang kemarin sempat di video sebelumnya ada CCI-nya. Jadi ternyata CCI kalau misalnya sudah nembus di bawah, ternyata kali ini pun juga tepat itu sebagai landasan dasar bawah, titik bawahnya. Jadi mudah-mudahan kalau ke sini kemungkinan besar naik sesuai dengan video sebelumnya ya, naik ke atas. Tapi tentunya kalau naik ke atas ya nggak langsung dus naik, pasti naik turun sedikit, nggak langsung seperti itu. Nah, kalau dari CCI-nya sekarang jadi landasan, berarti ada kemungkinan kalau kita lihat CCI itu selalu ada ketahanan di sini, garis tengahnya di titik setengahnya ya. Nih kita lihat, kalau misalnya CCI-nya nyampe ke sini garisnya, memang ada kemungkinan di kisaran ini harganya, di kisaran sekitar 48.300-an, atau itu posisinya baru nyampe ke titik tengah ini. Mudah-mudahan beneran bisa sampai ke sana. Itu dari CCI. Dan kalau BTC yang naik seperti ini, berarti otomatis ada nggak peluang lain di ALT coin atau token-token lain? Saran saya apa? Jangka pendek, sekali lagi ya, hanya jangka pendek. Jangka pendek itu saran saya kita lihat di compare ya. Kita compare dulu, ada di T-Fuel. Seperti di video sebelumnya juga ada soal T-Fuel, udah dibahas lengkap. Nah ini karena BTC-nya sinyal naik, saran pertama adalah T-Fuel. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri nih, performanya gapnya jauh sama BTC. Jadi BTC-nya udah di posisi sini, T-Fuel-nya masih di bawah. Ini sesimpel ini, perbandingannya sesimpel ini. Berarti apa? Harga T-Fuel masih lebih murah dibanding BTC, bukan dari segi harganya loh ya. Kalau harganya memang benar lebih murah, tapi pergerakan harganya. Jadi secara persentase ketika BTC-nya itu naik posisinya, T-Fuel ini belum terlalu merespon. Ini makanya saya sarankan, karena dia telat naik. Yang lainnya saya hapus dulu biar jelas. Dia telat naik. Jadi ini cukup menarik T-Fuel-nya. Itu yang terus kita coba lagi compare dengan saran lain adalah Mbox. Mbox kemarin sudah naik, Mbox cuman posisinya sekarang masih agak sideways lagi. Nah, ini di titik tertingginya Mbox kemarin, ini turun agak dalam ya. Ini Mbox masih bagus untuk beberapa saat ke depan, jangka pendek ya, jangka pendek. Sekali lagi
berapa lama waktunya saya nggak berani ngomong lagi, karena kemarin blunder juga di BTT. Saya pikir 3 hari naik, ternyata dibanting oleh BTC, makanya sinyalnya jadi berantakan. Jadi di sini Mbox dan T-Fuel ini bagus untuk berikutnya karena masih murah jika dipergerakan harganya dibanding dengan Bitcoin. Ini kelihatan ya teman-teman, bisa lihat sendiri di gap di sini. Terus lanjut compare lagi, apa setelah itu ada TKO, toko kripto ya. Nah, toko kripto sedikit posisinya di atasnya T-Fuel dan Mbox, memang sudah bergerak agak naik. Cuman apa, saya lihat biasanya gerakan TKO ini mirip sama gerakannya BNB. Itu sama, geraknya bareng. Jadi BNB sekarang posisinya udah naik cukup tinggi, ini TKO belum terlalu merespon dan masih berada di bawah BTC ya, secara persentase kenaikan. Jadi ini masih bagus, harganya masih cukup murah kalau dibanding dengan BTC. Terus ada lagi nggak? Ada. Yang keempat itu, saya biasanya kalau lagi turun gini seneng lihat Sushi. Jadi posisinya Sushi meskipun sekarang ini dilihat dari harga udah kelihatan ya, ini nempel sama BTC. Artinya apa? Kalau dibanding dengan T-Fuel, Mbox, TKO, ini sudah sama gerakannya sama BTC. Tapi kenapa tetap saya rekomendasikan? Karena biasanya Sushi ini outperform di atasnya BTC ya. Itu seringkali kalau BTC turun, Sushi-nya tuh recover balik cepet naik dulu. Jadi posisi Sushi di harga sekarang ini, sementara ini jam 4 ini masih murah. Jadi ada peluang untuk naik. Jadi dari tadi 4 koin dan token yang saya sarankan itu target harganya keuntungannya sekitar sampai dengan 10%. Ya kalau lebih itu rezeki Anda, tapi menurut saya patokan yang masuk akal 10% sejauh BTC-nya nggak dibanting ya. Sekali lagi itu kurang lebih targetnya seperti itu. Dan yang terakhir ada yang kelima, seperti biasa BTT USDT. Nah, BTT ini kenapa kok? Nah, ini yang oranye menyala, yang ungu menyala nih, saya ganti warnanya biar jelas. Kenapa kok masih tetap disaranin? Padahal kemarin salah, nggak jadi naik ya. Kemarin rekomendasinya dalam 3 hari ternyata masih belum naik. Sekarang cuman baru naik tipis-tipis, dan ini pun sudah nempel dengan BTC yang artinya nggak murah juga. Tapi kenapa kok saya istilahnya usulkan lagi, menarik untuk dibeli, masih menarik untuk dibeli, karena ada divergen di RSI sesuai dengan video sebelumnya yang BTT 3 hari itu. Jadi dengan rekomendasi kelima token ini, teman-teman bisa lihat warna biru muda untuk Mbox, warna orange itu untuk T-Fuel, terus kuningnya untuk TKO, dan hijau ini untuk BTT, dan yang ungu ini untuk Sushi. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk warna untuk TKO, Mbox, dan T-Fuel 3 ini di terbawah, ini rekomendasi berdasarkan pergerakan persentase harga yang masih lebih murah dibanding BTC. Jadi masih ada ruang untuk naik cukup tinggi. Dan kalau itu ditambah dengan Sushi yang ungu ini, meskipun pergerakannya hanya tipis-tipis aja, tapi biasanya sekali lagi Sushi itu outperform di atasnya BTC kalau lagi turun. Makanya tetap saya rekomendasikan. Dan yang terakhir BTT itu posisinya meskipun sudah mulai nempel BTC, murni dipilih karena divergence positif yang tambah kuat di RSI. Divergence positif gambarnya seperti apa? Cek di video sebelumnya ada yang BTT dalam 3 hari itu. Monggo silahkan, mudah-mudahan ini semuanya bisa sesuai, bisa naik dalam beberapa hari ke depan, dalam arti kalau BTC-nya nggak ngaco, nggak dibanting ke bawah dalam. Intinya itu target kenaikan sekali lagi 10% untuk ke semuanya kecuali BTT. BTT karena ada peluang naik sampai 30%. Jadi kalau dirupiahin di sekitaran 53 sampai 57 rupiah targetnya dalam jangka pendek. Oke, segitu dulu. Salam cuancuk.